Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang jauhi iri dan dengki ya. Nah sahabatku semuanya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 32 ya. Nah itu ya, dalil kita harus menjauhi iri, dengki, dan hasud ya kepada sesama manusia ya. Selanjutnya sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, iri dan dengki dapat diartikan dengan munculnya perasaan resah dan tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Kelanjutan dari perasaan ini adalah keinginan untuk melenyapkan kebahagiaan dan kenikmatan tersebut. Jika tidak, kebahagiaan yang dirasakan orang lain tersebut berpindah kepada dirinya. Jadi, yang diinginkannya adalah dirinya mendapat kebahagiaan sedangkan orang lain tidak. Dan sudah bisa ditebak bahwa akibat dari perasaan iri dan dengki ini adalah timbulnya tindakan-tindakan destruktif yang mengancam ketentraman dan ketenangan masyarakat. Tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan orang lain yang iri dan dengki tersebut, jika diruntut, sifat buruk ini sudah teramat lama ada, bahkan sejak berawalnya sejarah manusia. Sejarah menceritakan ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia dengan Adam alaihissalam, sebagian manusia yang pertama kali diciptakan rasa iri dan dengki ini ya muncul dari diri makhluk lain. Kedengkian ini dibawa oleh makhluk yang bernama iblis. Setelah Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memberinya pengetahuan tentang nama-nama pengetahuan yang tidak diberikannya kepada makhluk orang yang lain. Oleh sebab itu Allah memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepadanya. Semua makhluk pun melaksanakan perintah Tuhannya tersebut, kecuali makhluk yang bernama iblis ini ya. Ia yang diciptakan dari api merasa dirinya lebih baik dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Nah itu ya sifat iblis ya sahabatku. Ia yang diciptakan dari api merasa dirinya lebih baik dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Inilah alasan dirinya mengapa ia tidak mau menuruti perintah Allah tersebut. Dengan pembangkangan tersebut Allah mengutuk dan memurkainya. Selanjutnya kesombongan iblis semakin menjadi-jadi. Dia meminta kepada Allah agar ia diberi umur yang panjang sebagai penangguhan siksaan kepadanya, yang dengan umur panjang itu ia dapat menggoda dan menyesatkan keturunan Adam agar kelak menjadi temannya dalam merasakan pedihnya siksa neraka. Dan Allah pun mengabulkan permintaan tersebut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat mereka itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang kafir. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala ke si iblis ya sahabatku semuanya, tidak mau tunduk ya, tidak mau sujud ke Nabi Adam.
Dari atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu. Itu ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari pembalasan, iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan, waktu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Surah Shad ayat 71 sampai ayat 85 ya. Sejarah dan waktu pun berlanjut. Setelah kejadian pembangkangan oleh iblis tersebut, iri dan dengki dengan segala pernak-perniknya selalu mengikuti perjalanan hidup manusia. Iblis dengan segala kelahirannya tanpa pernah mengenal lelah, selalu menggoda hati manusia, dan sejarah pun kembali mencatat bagaimana sepak terjang iblis ini dapat memorak-porandakan tantangan hidup masyarakat. Sebut saja apa yang menimpa kedua putra Adam, Kabil dan Habil. Karena rasa cemburu yang berlebihan, iblis berhasil membujuk Kabil untuk melakukan perbuatan dosa. Kabil yang merasa kasih sayang Adam lebih banyak kepada Habil, dibutakan mata hatinya oleh iblis hingga dia tega untuk mengakhiri hidup saudaranya sendiri. Dia pun tercatat sebagai manusia pertama yang membunuh manusia lainnya. Surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Kemudian sejarah juga tidak melewatkan bagaimana perlakuan saudara-saudara Yusuf alaihissalam terhadap dirinya. Yusuf dan saudara kandungnya, iblis berhasil menggiring anak-anak Nabi Yakub untuk melakukan tindakan yang jahat dan sadis, yaitu membunuh Yusuf. Mereka menilai kasih sayang Nabi Yakub kepada mereka berkurang setelah keberadaan Yusuf di antara mereka. Maka akibat godaan iblis, timbullah rencana jahat tersebut, akan tetapi Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Yusuf, yang mereka mengira telah berhasil, ternyata gagal. Allah melindungi Yusuf dan menyertainya melalui kehidupan, sehingga suatu saat di kemudian hari jadilah Yusuf seorang yang terkemuka. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya sudahlah sesuai dengan adat takarannya, dan semua pemberian Allah ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil hisab. Entah itu yang berwujud kelonggaran maupun kesempitan. Jadi perasaan iri dan dengki kepada sesama manusia haruslah dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Sebaliknya, ditumbuhkan dalam diri rasa syukur yang tidak terukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Apakah perasaan iri, dengki, hasud itu ada di dalam hati kita ya? Nah, jika sedang punya penyakit hati yaitu iri, dengki, hasud, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, nah itu lagi digoda oleh iblis ya, supaya kita menjadi hasud, tidak suka kepada orang lain, tidak suka dengan nikmat orang lain. Itulah sifat iblis yang masuk ke dalam kolbu manusia. Yuk sahabatku semuanya, kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali kepada Allah, perbanyaklah istighfar, selalu memaafkan kesalahan orang walaupun orang tersebut sudah jahat ke kita. Jadilah pemaaf, bukan pendendam. Kalau pendendam adalah sifat iblis, hasad sifat iblis, iri, dengki, hasad juga sifat iblis. Yuk kita buang semuanya. Kita di kalbu kita hanya untuk zikrullah, untuk mengingat Allah semata ya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini, Kalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat iri, dengki, hasud, tidak suka kepada orang lain.
karena itu dilarang di dalam agama Islam ya. Tidak boleh ya sahabatku semuanya, harus memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, dan kita minta maaf kepada orang yang sudah kita dolimi. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.